Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Tutor Bisnis. Nah, ini apa nih yang akan kita bahas nih? Kawan-kawan mau berhenti kerja dengan niatan mau jualan online. Muncul ide pemikiran, lihat teman ini jualan online, asik nih kayaknya hidupnya. Berhenti kerja. Kita muncul ide untuk berhenti kerja dengan niatan mau jualan online atau entrepreneur. Akibat kita keseringan lihat orang posting ngopi-ngopi. Kerjaan saya itu yang ngopi. Kayak begini nih, ngopi pagi-pagi, ngopi lagi. Ya gak tahu berapa banyak ngopinya. Nah, untuk yang belum kenal, kita kenalan dulu. Saya Tamlika, bisa ngecek aja di Instagram @tamlika_. Saya kecilkan dulu warna layarnya. Ini nih, di Instagram @tamlika_, itu lengkap di sana profil saya. Kawan-kawan bisa lihat, dan kawan-kawan bisa lihat juga berbagai macam itu udah ada dah. Mulai dari diliput koran, seputar bisnis, dapat penghargaan, dan lain-lain. Ada semua di Instagram @tamlika. Tapi ada underscore-nya garis bawahnya. Nah, itu sedikit perkenalan. Balik lagi, berhenti kerja demi jualan online. Apakah itu bisa dilakukan? Ya bisa-bisa aja. Nggak mau kerja juga nggak masalah. Nanti kan yang masalah perutnya dengan orang yang ikut sama kita. Orang yang ikut sama kita itu, kalau bagaimana maksudnya itu Kak? Ya keluarga kita. Kan itu yang bermasalah. Bukan bisa atau tidak bisanya yang jadi permasalahan, tanggung jawab kita. Kan sesimpel itu. Lalu, apakah saya harus berhenti kerja Kak untuk memulai jualan online? Tergantung orangnya. Yang jadi pertanyaan, kenapa kamu nih mau jualan online? Itu yang jadi pertanyaan. Kenapa sobat mau jualan online? Jawab dulu pertanyaan itu. Begini, karena kalau saya kerja kantoran, itu masuk jam 8 pagi, pulang jam 5 sore. Jadi saya mau jualan online. Lah, memangnya jualan online itu tidak kerja? Bagaimana ya? Malah bisa lebih capek lagi deh. Kalau kita kerja kantoran, kita masuk jam 8 pagi, pulang jam 5 sore. Setelah itu kan selesai kantorannya. Oke lah, ada kita bawa pulang pekerjaan. Tapi kalau kita jualan online secara mandiri, entahlah kita buka bisnis jualan online atau bagaimana, atau entrepreneur, itu kagak ada jam kerjanya, kagak ada. Jadi mulai dari bangun tidur sampai tutup mata kembali. Jadi yang bilang lebih enak entrepreneur dibanding kerja kantoran itu sebenarnya siapa? Bagaimana ayo? Kan bingung kan jadinya. Kita harus tanya ke diri kita nih mau berhenti kerja apakah karena menganggap bahwa yang entrepreneur itu lebih santai sehingga kita mau berhenti? Kalau iya, itu jawabannya udah salah dari awal. Ketika kawan-kawan pilih entrepreneurship atau jualan online atau berbisnis sendiri, itu kagak ada jam kerjanya. Artinya kerja terus dari bangun sampai tidur kembali. Apalagi kalau di awal-awal. Yang menjadi persoalan ialah ketika kita berhenti dari kantor,
lalu memulai mandiri, mencoba jualan online atau membuka usaha, itu awalnya ketika kita masih di dalam kantor, kita berkata, bilang, kagak, ini nanti di kantor aja kita tahan dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Bahkan kalau lembur sampai jam 10 malam. Atau bisa lebih. Apalagi kalau kita entrepreneur nanti. Nyatanya ketika dia keluar dari kantor, dia kira dia lagi liburan. Hancur juga kan? Di sini persoalannya ada di mana coba? Persoalannya bukan di bidang pekerjaannya, bukan di pekerjaan kantoran atau di entrepreneur. Persoalannya itu ada di orangnya. Mau kawan-kawan kantoran sambil entrepreneur atau tidak berada di dalam lingkup kantor, itu tidak ada masalah. Yang masalah ialah ketika kawan-kawan entrepreneur itu dibutuhkan kemampuan untuk mengabsen diri sendiri untuk melakukan hal-hal yang harus dilakukan. Ketika kita di kantoran udah jelas apa-apa saja yang harus dilakukan, ya kan? Sedangkan ketika kita entrepreneur, kita harus menentukan apa yang harus kita lakukan hari ini. Kalau kita tidak mau ngapa-ngapain, tidak ada juga yang urus. Di situ persoalan muncul. Apa nih yang harus saya lakukan? Nah, itu harus jelas semua. Kalau kagak jelas juga, jangan keluar dari kantor. Nyoba dulu jualan apa begitu. Lalu lihat. Tidak mungkin kita keluar dari kantor, apalagi kalau kita punya keluarga, lalu tiba-tiba usaha yang baru kita mau bangun ini bisa menggantikan penghasilan kantoran kita. Kagak mungkin. Tak percaya ya coba aja. Nanti kalau tenggelam jangan bilang-bilang. Lalu habis itu, kalaupun mau keluar dari kantor karena punya tabungan misalkan ya, kita udah nabung lama. Tabungan kita itu bisa tahan membiayai pengeluaran kita dan keluarga selama berapa lama? Buka usaha itu lama. Tabungan kita itu bisa tahan berapa lama membiayai kita yang lagi kagak ada pemasukan. Itu yang harusnya dipikirkan sebelum kita memutuskan untuk keluar dari kantor. Oke lah, kita punya tabungan bisa tahan 4 tahun. Anggaplah tabungan kita bisa tahan 4 tahun. Yang jadi persoalan selanjutnya ialah usaha apa yang kita mau buat. Itu udah harus siap juga itu. Udah dites belum? Kalau belum dites juga berarti kita terjun bebas dong. Ada parasutnya, tabungan yang bisa bertahan 4 tahun tadi. Setelah 4 tahun bagaimana ceritanya? Jadi tidak semudah itu ketika kita mau memutuskan berhenti dari kantor dan beralih profesi menjadi entrepreneur. Jangan sampai ketika kita keluar dari kantor dan kita beralih jadi entrepreneur, kita iakan di awal, namun saat pelaksanaan kita anggap kita lagi liburan. Hancur juga jadinya. Kalau masih sendiri boleh. Misalkan belum berkeluarga boleh, silakan terjun bebas sepuas-puasnya, nambah pengalaman. Tapi kalau sudah berkeluarga, ingat, ada yang harus dipikirkan. Oke, semoga episode kali ini ada manfaatnya. Pencet subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.